Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di ta'lim minggu harian kita. Setelah sebelumnya long weekend ya kemarin ya. Enggak, kita minggu depan weekendnya. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kegiatan kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan tema tentang masih bab al-khumus ya. Bab tentang rampasan perang atau ghanimah. Masih ada 1-2 hadis lagi yang belum kita bahas. Nanti setelah itu kita masuk bab tentang bad'ul khalqi atau awal penciptaan. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu baina wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu an-nas muqbilan min Hunain aliqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'rab yas'alunahu hatta taruhu ila samurati fa khatifat ridaahu fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tuni ridai falau kana adadu hadhil idahi na'man laqasamtuhu bainakum summa la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabanan. Suatu hari sepulangnya Rasulullah dari perang Hunain. Perang Hunain itu kan perang sangat besar dan kemenangan kaum muslimin itu sangat luar biasa. Ghanimahnya itu sangat banyak sekali karena orang Hawazin atau suku Hawazin itu mengeluarkan seluruh apa yang mereka miliki supaya tidak kabur perang, supaya berani dalam berperang. Mereka itu harta benda dan semuanya itu dikerahkan gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kabur dari perang. Mau kemana lagi? Harta dan keluarga di sini semua gitu. Maka mereka kumpulkan. Perang Hunain. Perang sangat besar dan melimpah. Itu ghanimahnya itu, rampasan perang itu satu orang ada yang dapat sampai 100 ekor unta. 100 ekor unta, 100 ekor kambing. Itu perang Hunain setelah Futuh Mekah ya. Jadi sangat besar sekali. Yang membuat beberapa orang sahabat Nabi yang hatinya kecil mungkin ya, berbuat kurang adab kepada Rasul, kurang ajar kepada Rasulullah SAW dengan meminta sesuatu yang sebenarnya dia nanti kebagian gitu. Sampai nanti kita ceritakan bagaimana beberapa orang itu menarik bajunya Nabi, sampai menarik sorban Nabi, saking itunya gitu ya, ingin kebagiannya gitu. Nah, ada seorang yang kemarin kita ceritakan karena Rasul memberi orang-orang mu'alaf baru masuk Islam lalu ikut berjihad begitu. Karena memberinya banyak, itu ada orang namanya Zulhuwaisirah. Itu sampai protesnya itu kan kurang adab dan mengatakan, "Ya Rasulullah, berbuat adillah engkau." Kan gitu. Rasul marah. "Kalau saya tidak adil, siapa yang bisa adil?" Gitu. Ini yang saya bagikan perintah Allah. Yang saya bagikan sekarang itu atas perintah Allah. Jadi saya dibimbing wahyu bagikan ini. Bahasa orang kamu jangan protes. Ini keputusan saya, ini disuruh oleh Allah. Gitu. Nah itu jadi godaan harta begitu. Sampai-sampai ketika melihat sesuatu yang dibagikan oleh Rasulullah SAW, dia anggap tidak adil, sampai menyebut, "Ya Rasulullah, berlakulah adil." Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan Nabi mengatakan setelah orang ini beranjak, Nabi mengatakan akan muncul keturunan orang ini
para pemberontak yang merusak agama Islam. Itulah disebut dengan Khawarij. Khawarij itu asal usulnya dari sini, dari Dzul Khuwaisirah, orang yang tidak punya adab, bersikap kasar kepada Rasulullah SAW. Padahal orang itu soleh sebenarnya, orangnya sangat soleh. Bahkan diceritakan dalam sejarah itu, didetailkan itu, jidatnya hitam, kepalanya tidak berambut, kemudian sangat-sangat Islami tampilannya gitu, pakaiannya sangat-sangat Islami, ibadah kita nggak ada apa-apanya, ketekunan dia di atas kita semua, tetapi hatinya kasar. Hatinya kasar. Sampai coba adab kayak apa yang nyuruh Rasul adil coba? Berlaku adil engkau. Karena harta. Sampai Nabi disuruh adil, bayangkan coba. Jadi banyak orang karena harta jadi balelo, jadi ngaco, jadi awalnya prinsip jadinya prinsip. Awalnya haram jadi halam, kan jadi halal ujungnya itu. Nah ini Rasul mengatakan orang ini nanti keturunannya akan menjadi para pemberontak yang merusak Islam, namanya Khawarij, Dzul Khuwaisirah itu. Pesannya apa? Pesannya kesolehan kalau tidak disertai dengan adab itu menghancurkan. Dia akan bersikap kasar, dia akan bersikap tidak sopan, akan bersikap kepada orang lain itu menyalahkan. Bahkan Khawarij ini di antara akidah mereka itu mengkafirkan pelaku dosa. Jadi pelaku dosa itu kafir. Padahal kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan siapapun ahli kiblat. Kaidah kita itu la nukafir ahadan min ahlil kiblah malam yastahillu. Ahli sunnah wal jamaah punya prinsip tidak pernah mengkafirkan siapapun yang masih berkiblat ke Ka'bah selama dia tidak menghalalkan hukum yang haram. Artinya apa? Kalau dia jatuh kepada perbuatan haram, ya sudah berdosa tapi tidak kafir. Seberat apapun dosanya, setinggi langit apapun dosanya, seberat bumi apapun dosanya, selama dia tidak menghalalkan dosa itu, dia tidak kafir. Jadi misalkan ada orang minum minuman keras sepanjang hidupnya dan sehari minumnya satu gendul satu galon misalkan, lalu berzina tiap hari sampai kematiannya, itu tidak kafir. Tidak kafir selama dia tidak mengatakan dosa itu halal, selama dia tidak mengatakan bahwa perbuatan seperti itu dibolehkan. Jadi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip mereka itu tidak mengkafirkan ya pelaku dosa selama pelaku dosa itu tidak menghalalkan hukumnya gitu. Beda antara mengerjakan, melakukan dengan menghalalkan. Ini kita kadang terjebak. Kita mudah mengkafirkan hanya karena kita benci orangnya berbuat dosa sebesar apapun dosanya. Jadi tidak ada ya. Pelaku dosa apapun itu tidak bisa dikafirkan ya selama dia tidak menghalalkan dosanya. Kecuali apa? Kecuali dosa yang mengeluarkan dia dari Islam. Yang selama ini dia masuk lewat situ apa itu? Syahadat. Karena orang itu masuk Islam gerbangnya syahadat, maka orang ketika keluar dari gerbang syahadat, ya dia telah keluar dari Islam. Dia masuk Islam lewat syahadat, maka keluarnya pun lewat syahadat gitu. Artinya dosa-dosa lain sebesar apapun kecuali kemusyrikan, ya, dia tidak dihukumi kafir atau tidak keluar dari Islam. Nah itu prinsip orang Khawarij kebalikan, pelaku dosa itu kafir. Khawarij. Dan bukan hanya kafir, halal darahnya. Maka mereka menghancurkan di sana sini, jelegur. Di wilayah damai bukan wilayah perang. Karena apa? Karena bagi mereka pelaku dosa itu kafir, dan orang kafir itu halal darahnya. Itu kata orang Khawarij. Nah, asal usul mereka itu tadi orang yang
tidak punya adab atau kurang adab atau berlaku kasar kepada Rasul SAW, meskipun mereka itu ahli ibadah. Jadi memang penyakit ahli ibadah itu kadang merasa dirinya itu bagus, kemudian dia kurang adab kepada orang yang selain dia gitu. Itu asal usul dari kelompok Khawarij. Dalam hadis disebutkan kelompok ini disebut sebagai seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi. Khawarij itu syarru khalqillah, seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Dalam hadis lain, mereka itu kelak akan menjadi kilabun nar, anjing-anjing neraka. Orang-orang soleh tapi tidak punya adab. Orang-orang soleh, orang-orang baik tapi berlaku kasar kepada orang-orang beriman. Atau mengadakan fitnah di kalangan orang-orang beriman. Hati-hati dengan kelompok yang satu ini. Yaitu al-khawarij, dari kata kharij. Arti kharij itu adalah keluar dari barisan kaum muslimin, keluar dari ta'atu ulil amri minal muslimin. Itu adalah orang-orang khawarij. Dan sasaran mereka itu adalah anak-anak muda. Ciri mereka itu hadisul asnan, usia-usia sangat muda. Wasufahaul ahlam, pikiran mereka itu dangkal, ilmu mereka itu sedikit. Jadi ciri kelompok Khawarij itu, satu, muda-muda, modal semangat, ya. Yang kedua adalah tidak punya atau tidak dipandu oleh ilmu. Ya, sederhananya mereka itu muda dan bodoh. Muda dan bodoh dalam ilmu agama. Mungkin ilmu lainnya tinggi, tapi ilmu agamanya bodoh. Jadi muda dan bodoh. Sehingga munculnya apa? Emosional, semangat, tetapi tanpa ilmu. Akhirnya apa? Ya kalau bahasa Sundanya budak badung. Taklid Buddha dalam fikih, ini mah dalam pemikiran. Jadi rusaknya itu di otaknya, di pola pikirnya, bukan di keilmuan, tapi pola pikir. Ya asalnya juga keilmuan gitu. Nah, di antara fenomena-fenomena itu diceritakan di dalam hadis tentang bab ghanimah ini secara detail, secara rinci oleh Imam Bukhari dari hadis Nabi SAW. Di antara fenomena kurang adab itu adalah ketika Rasul pulang ke Hunain. Ini cerita lain, bukan Dzul Khuwaisirah, tetapi model-modelnya agak mirip. Ketika Rasul SAW pulang dari perang Hunain dengan membawa ghanimah yang sangat-sangat banyak sekali, itu datang orang-orang Arab pegunungan, Arab Bedui, meminta kepada Rasul segala sesuatu, pokoknya mintalah gitu. Hatta itaruhu ila samuratin, sampai Rasul itu karena dimintai terus oleh orang-orang Arab pegunungan itu, Rasul sampai terdesak ke sebuah pohon, nama pohon itu pohon samurah. Hingga sorban beliau itu ngait dina tangkal samurah eta. Jadi Rasul pulang dari perang Hunain, orang-orang ngerumuni, yang ngerumuni itu orang-orang Arab Bedui, Arab pegunungan yang secara adab itu agak kurang memang. Itu Rasul sampai dimintai pakaiannya, dimintai sorbannya itu, terdesak ke sebuah pohon, akhirnya sorban beliau sampai ngait ke pohon itu. Ngait ke belakang gitu. Luar biasa. Ini apa ya istilahnya? Memang adab itu apa ya, kelembutan hati itu memang anugerah Allah ya. Al-lutfu itu dari sifat Allah, Al-latif. Itu Allah kasih kepada yang dikehendaki. Tidak semua orang itu memiliki sifat asih itu, Al-lutfu, Al-latif. Bisa jadi orang itu intelektualnya tinggi, tapi Allah tidak kasih Al-lutfu itu, Al-latif itu. Ada orang mungkin keibadahnya itu luar biasa, tapi Allah tidak kasih Al-latif itu, Al-lutfu itu. Kelembutan hati itu. Jadi benar-benar anugerah Allah ya kelembutan. Ada orang dikasih harta, ada orang dikasih intelektual, ada orang dikasih semangat dalam beribadah, ada orang dikasih segala rupa, tapi kadang tidak Allah titipkan sifat latif dalam dirinya. Kelembutan hati. Jadi kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelembutan hati ya, di dalam diri kita supaya lebih halus dan lebih tenang, lebih nikmat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh orang kurang punya lembut hati itu begini, ngimamin sholat, jamaahnya itu ada yang sakit, ada yang sepuh, ada yang segala macam, tapi ngimaminnya itu panjang, bacanya Al-Baqarah, bacanya Yasin. Dulu saya pernah buka puasa, imamnya itu baca Yasin sampai tamat, karena waktu itu puasa Senin Kamis ya, puasa Kamis itu imamnya itu mungkin sekalian Yasinan aja, jadi bacanya itu Yasin, maghrib bacanya Yasin sampai hampir menjelang Isya. Jadi sekitar 20 menit lagi hampir Isya gitu, atau 15 menit lagi gitu. Ya kalau satu tarawih masih masuk akal. Ini satu sholat maghrib, satu maghrib baca Yasin. Bukan dosa, tidak punya kelembutan hati. Jadi tidak punya kepekaan. Padahal kata Nabi, kalau seseorang mengimami masyarakat, idza amma ahadukum, kalau seorang ngimamin masyarakat, falyukhafif, maka ringankan, sederhanakan. Fa inna fihi mudhaif, karena di dalamnya ada orang yang lemah. Wasogir, ada anak kecil. Wal marid, ada orang sakit. Wadzul hajah, ada orang punya hajat, punya keperluan. Jadi jangan lama-lama, sederhanakan. Kalau imamnya anak-anak muda, imamnya orang-orang antusias, orang-orang memang para penghafal Quran di tempat itu, memang komunitasnya khusus, nah silahkan. Tapi kalau tidak, makanya hadisnya idza amma ahadukum, jika seorang mengimami masyarakat ya, maka falyukhafif, sederhanakan dan mudahkan, tidak terlalu panjang. Meskipun tetap mempertimbangkan subuh lebih panjang dari maghrib lebih pendek dari isya, tetap dipertimbangkan, tetapi kadar panjang dan pendeknya itu tidak melebihi batas kebiasaan masyarakat. Khawatir justru nantinya antipati berjamaah karena di Al-Kausar mah imamnya Yasin maghrib teh cenah misalkan. Nah, nanti tarawih mah sunnah. Tidak apa-apa karena sunnah itu. Sunnah mah enggak ikut juga enggak apa-apa. Maka kalau imamnya panjang enggak usah ikut tarawih. Di rumah saja tarawih. Di rumah saja. Kecuali imamnya ngerti, misalkan Pak di sini mah udah udah sepuh-sepuh, sehingga kalau dia ngikutin saran itu ya ikut. Kalau dia tetap dengan imam bacaan panjangnya begitu surat-suratnya, ya sebaiknya kalau daripada sholat juga kepaksa, ya udah di rumah saja. Sholat sunnah tarawihnya di rumah saja. Tapi bisa ditegur oleh pengurus ya DKM misalkan, Ustaz di sini mah udah tua-tua, yang pendek-pendek aja atau yang sederhana gitu, begitu. Nah kembali ke tema tadi bahwa beragama itu butuh kelembutan hati, dan lembutnya hati itu anugerah Allah kepada seseorang. Disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa di antara hadiah Allah kepada hambanya, anugerah Allah kepada hambanya itu diberikan kelembutan hati, karena tidak setiap orang diberikan Allah kelembutan hati, yang peka, yang sensitif, yang dapat meraba perasaan orang lain. Itu jarang seperti itu. Bahasa Sunda nama ngaragap hate batur. Tidak semua orang punya itu. Ada orang intelektualnya bagus tapi babaladasnya tepaduli ka batur aya. Ada yang ibadahnya bagus tapi tepaduli ka batur aya. Paduli maksudnya orang lain mah nggak perlu ngikutin saya nggak perlu ngikutin orang lain gitu, nggak perlu menyesuaikan orang lain. Yang penting saya aja puas dengan ibadah saya. Ya namanya apalah itu ya, pokoknya mah tuh ngaragap hati batur itu penuh dan anugerah dari Allah. Nah orang-orang Arab Bedawi ini sampai mendesak Nabi SAW ke sebuah pohon untuk diambil sorbannya, untuk diminta bajunya, diminta sorban kepalanya, berikan itu. Ke Rasul SAW, bayangkan coba, tidak ada gitu. Fawaqafa Rasulullah faqala a'tuni ridai, balikin sorbanku. Nah, gitu. Kenapa? Bukan Rasul tidak mau ngasih, tapi cara minta kayak gitu nggak sopan gitu. Nggak sopan. Ya.
namanya juga Arab Bedawi ya, tetapi akhlak seperti itu jangan diikuti. A'tuni ridai, balikin sorbanku. Falau kana ada hadhil idah na'man laqasamtuhu bainakum. Kalau sorbanku itu ciga onta, dibagi-bagi ku saya. Namun sorban itu sebuah seekor hewan atau apalah, kambing atau apa, nanti kita sembelih bagi-bagi so ke bagian kami. Kan sorban kan satu, masa dipotong-potong. Tah yang mana sakit yang mana sakit tidak mungkin. Kata beliau, andaikan sorbanku itu seekor unta, aku bagikan kalian semua. Ya. Coba bayangkan seorang nabi dimintain sorbannya sampai terdesak ke sebuah pohon, direbut sorbannya, ngait dan diambil sampai Nabi A'tuni ridai, balikin sorbanku. Kalau sorban itu onta, saya bagi-bagi tuh semua kebagian, tapi kan sorban nggak mungkin. Luar biasa. Summa la tajiduni bakhilan. Karena aku itu, kata Nabi SAW, karena aku itu bukan orang bakhil, bukan orang pendusta, bukan penakut. Nah ini poin dari hadis ini. La tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabanan. Jadi Nabi menegaskan dirinya, aku bukan orang bakhil, aku bukan penakut, aku bukan pendusta, bukan pembohong. Ini sifat di antara sifat-sifat utama Nabi SAW menegaskan kepada umatnya, la tajiduni bakhilan, aku bukan orang bakhil, wala kadzuban, aku bukan pembohong, wala jabanan, aku bukan penakut. Jadi bakhil, bohong dan juga penakut itu adalah sifat yang paling tercela dari seorang muslim. Maka Nabi ketika keadaan genting seperti itu, beliau tegaskan, lastu bakhilan, aku bukan orang bakhil, wala kadzuban wala jabanan. Jadi kita tidak boleh yang namanya penakut, nggak boleh. Orang muslim itu tidak boleh penakut. Satu-satunya ketakutan dia itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun muslim itu tidak penakut dan harus berani. Berani itu apa sih? Berani itu adalah bukan berarti tidak punya takut, tapi dia menguasai rasa takutnya. Berani itu adalah seseorang menguasai rasa takutnya, bukan tidak punya takut. Umar bin Khattab ketika mengirimkan logistik bantuan ya kepada umat Islam yang lagi diboikot di Syi'ib Bani Amr, itu kan Rasul pernah ya di embargo 3 tahun. Rasulullah pernah di embargo 3 tahun. Tidak boleh jual beli, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh memberi, tidak boleh menerima, tidak boleh diucapkan salam, tidak boleh disalamin, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh mengunjungi 3 tahun. Sampai Rasul itu kehabisan makanan, makan akar, makan kayu, makan daun. 3 tahun itu. 3 tahun bersama pengikutnya dan bersama kabilah Bani Muthalib yang loyal berdasarkan kesukuan. Kecuali Abu Lahab, dia walaupun Bani Hashim, Bani Muthalib, tapi dia tidak ikut boikot. Kenapa? Karena Abu Lahab dia mengkhianati sukunya dan gabung dengan suku lain. Tetapi kebanyakan mayoritas dari suku Bani Hashim dan Bani Muthalib ikut membersamai Rasulullah SAW dalam peristiwa embargo 3 tahun atas nama semangat kesukuan, bukan karena Islam. Nah, ketika umat Islam di embargo, di boikot 3 tahun tanpa interaksi apapun dengan suku Arab yang lain, itu kaum muslimin, bahkan Rasulullah itu sampai itu tadi makan kulit pohon, ya, makan daun kering, makan jerami-jerami seperti itu 3 tahun loh. Coba kita bayangkan bagaimana Islam sampai ke kita dengan perjuangan seperti itu. Kitanya nggak serius beragamanya. Apa nggak malu kita dengan Rasulullah SAW? Apa kita nggak malu dengan Rasulullah SAW? Yang mana beliau memperjuangkan dakwah itu sampai di embargo 3 tahun tanpa apa-apa. Gaza itu belum seberapa dibanding embargonya kepada Rasulullah SAW. Ya. Iran belum seberapa dibanding embargonya Rasulullah SAW 3 tahun tanpa hubungan apa-apa. Sampai makan jerami, makan daun kering, makan kulit pohon. Orang sekarang tidak sampai separah itu.
Akhirnya Rasulullah SAW dikirimi oleh orang-orang berani mengirimkan ke situ. Nah, ini kisah poinnya nih. Umar bin Khattab mengirimkan bantuan ke situ. Dicegat oleh 2 orang dari suku Quraisy. Nggak boleh, tidak boleh. Ada tuh piagamnya, tidak boleh siapapun ngirim bantuan ke Muhammad dan pengikutnya. Perbuatan melanggar perjanjian, bukan perjanjian sebenarnya, perbuatan melanggar pengumuman Quraisy adalah pelanggaran berat dan dihukum. Itu Umar datang membawa hewan kendaraannya itu berserta barang-barang perbekalan itu. Dicegat oleh 2 orang petugas Quraisy itu. Kalah. Mau ke mana? Saya mau ke situ, mau ke Bani Amir, Bani Amir. Nggak bisa. Tidak boleh. Semua orang harus tunduk kepada keputusan Quraisy yang disepakati oleh suku Quraisy. Itu sama Umar diajak gelut eta duaan. Digelutan ke Umar. 2 lawan 1 menang tuh Umar. Digelutan. Habis kalah itu 2 orang itu, anaknya nanya, Abdullah itu, nanti kelak akan menjadi Abdullah bin Umar, perawi hadis itu. Jadi ulama. Ayah, apakah ayah tidak takut sama 2 orang itu? Ini. Jawaban Umar gimana? Nah, Abah juga takut. Tapi takut pada posisi yang benar itu tidak boleh. Harus berani. Ya. Kalau orang takut pada situasi yang benar, itu kepengecutan. Tapi kalau takut pada posisi yang benar, ya itu fitrah. Tapi ini kita harus memberi bantuan kepada Rasulullah. Itu kan posisi yang benar. Itu kan posisi yang seharusnya. Karena Rasul sampai makan akar, makan daun pohon segala macam yang kering itu. Maka Abah berani. Umar udah masuk Islam. Jadi bukan Abah tidak takut, wahai anakku. Abah juga takut. Tetapi Abah harus membantu Rasulullah. Maka takut itu harus dikalahkan. Itulah keberanian. Jadi keberanian itu adalah ketika kita bisa mengendalikan rasa takut menjadi tidak takut. Jadi 3 sifat Rasul SAW yang dijelaskan dalam hadis ini. Aku bukan seorang bakhil, aku bukan pembohong, dan aku bukan penakut. Berikutnya masih menjelaskan tentang fenomena di atas. Ada sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasiyah fa adrakahu arabiyyun fajadabahu jadbatan syadidatan hatta nazartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad asarat bihi hasiyatu ridai min shiddati jadbatihi. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama seorang sahabat namanya Anas bin Malik, pembantu beliau. Rasul saat itu mengenakan baju burdun, baju dan juga selendang yang berasal dari daerah Najran. Jadi baju dan selendang Najran ya, mungkin berbeda atau bagus ya. Tapi di sana ghalidul hasiyah, yang kasar, sebenarnya baju itu kasar. Fadrakahu Arabiyyun fajadabahu jadbatan syadid. Datang seorang Arab pegunungan, Arab Bedawi, jadabahu, mengambilnya secara kasar. Kalau tadi menyangkut lalu diambil, sekarang mah diambil langsung. Begitu. Bayangkan Nabi lagi lewat, lagi jalan, sorbannya ditarik sama seseorang. Tidak disebutkan namanya, rajulun saja di sini. Arabiyyun. Hatta nazartu ila sabhati atikin Nabi, sampai pundak Nabi kelihatan putihnya. Jadi baju itu kan segini ya, kelihatan lehernya segini ya, baju kan segini nih. Ini kan sorban tutup. Nah, sorbannya diambil, maka pundak Nabi yang sebelah sini tuh kelihatan putihnya. Sampai terlihat putihnya pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad asarat bihi hasyatu ridai, sampai berbekas merah di leher beliau itu. Bekas tarikan sorban itu. Saking kencengnya tarikan sorban itu. Summa qala murli min malillah.
Hai Rasulullah, berikan padaku harta Allah yang titipan kepada kamu. Bayangkan coba. Murli min malillah. Kamu kan, jadi kalau bahasa orang, kamu kan memegang harta Allah tuh, berupa sedekah, zakat, segala macam kan ada kan pada kamu gitu. Berikan pada saya. Coba Arab Bedawi ya akhlaknya ya. Padahal mah tete ya bisa disebut orang apa ya, orang ya orang sudah Islam. Orang sudah Islam, orang sudah iman, orang sudah baik, secara agama sudah soleh lah. Tapi karena watak yang kasar, tidak punya kelembutan hati, tidak punya kepekaan, sensitivitas ya kepada orang. Itu Nabi lagi jalan, sorbannya ditarik sampai merah itu lehernya. Dan lecet merah. Kemudian pundak beliau tuh putihnya tuh kelihatan. Sampai sekarang tuh Baduy kayak gitu ya? Nggak tahu kalau sekarang, saya tidak berinteraksi dengan kalau Yaman bukan Bedawi, malah Bedawi itu pesisiran gurun itu. Berikan harta Allah yang ada padamu, bayangkan coba. Mun bahasa orang mah Muhammad Rasulullah kadikeun zakat, dikeun zakat. Katakan harta Allah kadikeun. Allahu Akbar. Ya. Falta pata ilahi fadhika. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi menoleh dan tersenyum ke arah dia. Bayangkan coba. Orang saja, kita saja, Pak. Dan yang melakukan itu misalkan bukan orang Bedawi, bahkan misalkan siapalah teman kita sendiri bahkan, itu pasti marah kita itu. Kita lagi duduk, ini apalagi lagi jalan ini, sorban kita ditarik bahkan sama orang kenal sekalipun, kita marah pasti marah. Mungkin sudah dikehed-kehed itu orang itu. Ini ditarik sama orang nggak kenal, kemudian sampai berbekas di lehernya merah dan pundak beliau sampai terlihat tersingkap putih, karena kan kalau baju kan begini, nggak ada kerahnya, zaman dulu kan baju itu begini kan. Tapi Nabi menoleh dan tersenyum ke arah dia. Itu akhlak macam apa aja. Orang paling berani, orang paling gagah Rasul itu kan, orang paling tangguh, orang paling kuat, orang paling bisa menumpahkan amarah, orang paling bisa menunjuk, itu satu jari aja. Gini, lepas itu kepala orang Baduy itu. Kalau Rasul mau ya. Orang-orang sahabat itu nawarin diri untuk ngapa-ngapain aja, tinggal ketik jari Rasul itu. Sering sahabat nawarin, ya Rasulullah izinkan saya menggal lehernya, ya Rasul izinkan saya menghukumnya, ya Rasul izinkan saya mematikan dia gitu. Tapi Rasul bukan orang seperti itu. Bahkan ditarik sorbannya begitu kasar, beliau hanya tersenyum. Di beberapa kesempatan beliau itu nenangkan sahabat. Tenanglah kamu, tenanglah kalian, jangan marah. Ada Baduy, bukan Baduy, Bedawi ya. Ada Bedawi Arab masuk ke masjid, kencing di masjid. Kencing, di sana itu. Atau di sana mungkin. Itu sahabat itu sudah pada ngepel, Pak, gini. Keun ku abdi Rasul, keun ku saya. Keun ku aing gitu. Halik ku aing gitu kan. Kata Rasul, jangan, biar selesai dulu kencingnya. Soalnya kalau orang si Bedawi itu kencing dicarekan, war awer kau mana? Kelumpatan gitu kan. Dahu, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Setelah selesai kencing, kemudian ambilkan ember, banjur tuh, dibanjur. Ke rumah si Arab itu kencing di situ, yang ngebanjur bukan dia lagi, orang lain. Dipangbanjurkan ku para sahabat yang lain. Setelah itu beliau ingatkan, masjid adalah tempat ibadah dan tidak boleh dilakukan apapun selain untuk kepentingan ibadah. Walaupun dalam keadaan pasir ya. Innamal masjid lima bunyalahu. Sesungguhnya masjid itu diperuntukkan untuk apa tujuan dia dibangun. Kan begitu. Dinasihati tapi tanpa menyakiti hatinya. Bayangkan kalau si Bedawi itu dicarekan ku Nabi dengan ditenggelan ke sahabat, jika nama keluar dari murtad Islam, murtadin gitu.
aduh karek ge asup masjid peda kiih cenah urang digebugan murtad we lah cenah gitu. Tapi Rasulullah SAW malah tersenyum, biarin kencingnya biarin selesai dulu, sing jongjon kiih nah heula, sing jongjon habis selesai baru banjur. Jadi ini juga fikihnya, kalau ada air kencing di lantai segala macam cukup dibanjur aja, itu sudah suci itu. Dibanjur, dipel lebih afdol, tapi dibanjur saja itu cukup. Jadi secara fikih begitu. Murli min malillahi alladhi indaka faltafata ilaihi fadhahika thumma amaralhu bi'ata. Bukan hanya tersenyum kepada yang narik sorbannya itu, malah Nabi menyuruh sahabat lain, tolong ambilkan sedekah buat dia, kasihkan. Ya. Dikasih hadiah. Coba. Ada apa orang kayak gitu? Ada orang kurang ajar ke dia, ditarik sorbannya sampai lehernya terluka dan pundaknya terlihat. Nabi menoleh tersenyum, bukan marah malah kasih dia hadiah. Bayangkan coba, nggak ada orang seperti Nabi SAW. Nggak ada SAW. Yang insan kamil itu ya hanya Nabi, nggak bisa yang lain. Manusia itu nggak ada yang bisa menjadi insan kamil, yang ada hanya Nabi SAW. Kalau menuju ke sana ya mungkin menuju insan kamil, tapi untuk seperti Nabi SAW itu tidak akan bisa. Maka saya setuju pendapat orang bahwa yang namanya sistem politik, sistem pemerintahan itu tidak boleh seperti Nabi. Karena yang bisa itu hanya Nabi. Nabi memegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif, tiga-tiganya di tangan beliau. Kalau sekarang ada sistem pemerintahan menjalankan pola seperti itu, dia akan menjadi totaliter dan otoritarianisme dan absolut, dan berpotensi melakukan kezoliman yang sangat luar biasa. Diktator, betul. Jadi kalau ada sekarang sistem politik ingin meniru seperti Rasul SAW, itu salah kaprah. Karena Rasul itu 3 kekuasaan trias politikanya itu dipegang sendiri. Beliau yudikatifnya, beliau eksekutifnya, beliau legislatifnya. Sekarang nggak boleh, harus dibagi. Legislatif diberikan kepada ahli syura, yudikatif diberikan kepada para kudot, para kodi, dan eksekutif diberikan kepada umaro. Jadi umaro, kudot, kemudian apa tadi? Satu lagi itu ahli syura, kudot, umaro. Itu tiga pemegang kekuasaan di masa berikutnya. Tapi zaman Rasul tiga-tiganya dipegang sendiri karena kemaksuman dan kesucian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nilai-nilainya kita ikuti, nilai-nilainya kita teladani, cara mengelola negaranya kita teladani dengan keadilan, dengan pemerataan, dengan kebijaksanaan, dengan ketegasan. Tetapi cara berkuasanya itu tidak bisa mengikuti cara berkuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau punya kemutlakan di dalam perundangan, kemudian penegakan hukum, dan juga dalam hak-hak eksekutif mengelola negara. Barangkali ada pertanyaan Pak? 3 menit lagi ya, kurang lebih. Nah, ini sebagai tambahan di hadis lain Pak, ketika Rasulullah SAW tadi ya diperlakukan secara kasar tadi, kurang adab tadi, seperti yang disuruh adil, seperti yang disuruh untuk membagikan ghanimah itu secara yang seperti mereka inginkan gitu. Itu Rasulullah SAW sampai mengeluh luar biasa ya. Ketika Rasul disuruh adil itu sangat membekas bagi, sangat istilahnya bagi kita tuh menyakiti Nabi banget gitu. Ketika ada umatnya tuh soleh kebetulan, ahli ibadah, hanya karena belum kebagian jatah ghanimah, keluar kata kasar, keluar kata kurang adab, nyuruh adil kepada Nabi, itu ngebekas banget ke hati Nabi itu. Menyakiti banget hati Nabi gitu, disuruh adil. Jadi sampai beliau mengatakan begini, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa yang adil? Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasul disebut tidak adil?
Kan ketika orang menyebut Rasul itu tidak adil atau nyuruh Rasul adil, itu sebenarnya dia itu secara tidak langsung menyebut bahwa Allah pun tidak adil. Karena Rasul itu adalah perwakilan Allah. Rasul itu adalah utusannya Allah. Kalau Rasul disebut tidak adil atau disuruh adil, itu sama saja dengan menyatakan Allah dan Rasulnya tidak adil. Maka Rasul di sini kalau bahasa kitanya mah apa ya? Bergumam, curhat kepada sahabat. Kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa yang adil? Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Faqad udhiya bi aksar min hadza. Musa lebih diperlakukan lebih kasar lagi oleh Bani Israel. Fasabar, tapi dia bersabar. Jadi kata Rasul, semoga Allah merahmati Musa. Dia itu diperlakukan lebih dari saya oleh Bani Israel, oleh Yahudi Bani Israel itu. Tapi dia lebih sabar. Jadi kenapa Nabi SAW bersabar? Karena beliau melihat Nabi Musa lebih parah dari itu. Lebih parah Nabi Musa itu. Sampai orang Yahudi datang, wahai Musa, kalau memang kamu punya Tuhan, tunjukkan Tuhanmu. Oh, bayangkan. Lebih kurang ajar. Ada lagi orang Yahudi datang, ya Musa, mereka itu punya sesembahan, tolong buatkan juga sesembahan buat kami itu biar bisa terlihat. Lebih parahnya lagi, hai Musa, biar kamu gak susah payah ngedakwahin ke kami, gini aja, doakan saja atau minta kepada Tuhanmu, kan kamu kan mustajab tuh doanya, minta sama Tuhanmu biar kami juga jadi nabi seperti kamu. Orang Yahudi itu, ij'alana anbiya, tuh kan, Musa minta sama Tuhanmu kita jadi nabi semua, jadi kamu gak usah capek dakwah gitu. Bayangkan coba mun aya nama umat nyarios kieu, tad geus lah tong khutbah, tad tong ceramah, doakeun we urang sadaya jadi ustad juga ustad gitu. Jangankan nabi, ustad saja gituin tersinggung. Ini orang Yahudi, ayo Musa nggak usah repot-repot lah, minta aja sama dia nabi. Itu puncak kedunguan Bani Israel itu tuh. Minta jadi nabi hanya karena tidak mau dinasihatin sama Nabi Musa. Luar biasa. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau orang-orang Arab Bedawi itu bersikap kasar ke saya begini, ini belum seberapa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia diperlakukan lebih kasar dari ini oleh Bani Israel. Ya, Bani Israel mah Nabi ge diparencitan pan. Nabi Yahya dipencit, Nabi Yunus dipencit, Nabi Zakaria diragaji. Nabi Zakaria alaihissalam diragaji. Maka Nabi mengatakan urang ayeuna can sabaraha dibanding nabi-nabi Bani Israel ku Bani Israel. Waliyazubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada pesan yang tersampaikan kepada kita semua, yang intinya adalah milikilah sifat yang lembut dalam beragama. Kesolehan tidak cukup, intelektualitas tidak cukup, kekayaan tidak cukup, dan juga semangat beragama tidak cukup. Tetapi milikilah kelembutan, milikilah yang namanya ngaragap rasa, bahasa Sunda nama, supaya kita dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Wa iyyakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.